Itu ada Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Satunya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu namanya doa yang di dalam Al-Quran. Petunjuk itu datangnya dari Allah. Manusia semuanya, bapak, ibu, tetangga, saudara, teman, itu semuanya lantaran aja. Dengan kali dulu pas ngopi, kemudian ketemu anak yang gak sama dengan kita, yang disitu adalah, mohon maaf, belum puasa. Saat Ramadan belum puasa, kemudian rokok, pakai kopi di samping kita. Kita nggak boleh benci kepada orangnya, tapi harus benci kepada perbuatan yang dilakukan. Sambil seperti itu, panjenengan semuanya bisa memberikan masukan. Yang itu masukannya adalah memberikan kata-kata yang bagus kepada orang itu. Mudah-mudahan lantaran kata-kata kita yang bagus, orang tersebut mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi petunjuk itu tidak hanya di masjid, tidak ada di mana-mana bisa. Yang penting cara menyampaikan kita dengan tutur kata yang lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintahu walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum masyaakilhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Fabima rahmatin minallahi lintahu. Intinya kita memberikan nasihat kepada orang lain itu dengan lemah lembut dari hati, jangan dengan nafsu. Sehingga baginda Nabi Muhammad SAW, sesuatu yang disampaikan oleh beliau pasti dari wahyu yang turun kepada beliau, sehingga masuk ke dalam hati seseorang itu adem, ayem, tentrem. Masalah penyampaian siapapun kalau itu menyentuh kita yang kita belum bisa melakukan, kita harus bersyukur sebenarnya. Alhamdulillah, aku berarti sindolim, aku berarti sholat musik salah, aku berarti elek betonggo itu sih elek loro gitu. Hubungan manusia harus bagus, hubungan dengan Allah bagus. Ada orang Rasulullah, ada orang yang bagus sholat, kalau habis subuh gak turun-turun sampai duha. Jadi pulangnya ke rumah jam 8. Habis subuh kita, tapi bisa orang itu diundang tetangganya. Ada tetangga yang sakit, dia nggak pernah menyebut, dia nggak pernah mengantarkan jenazah. Apakah orang itu baik? Nggak baik. Karena sedikit ada orang yang butuh dibantu, butuh dijenguk, tapi mereka diam aja, pegang. Boleh pegang apa ini? Kok ada sih? Pegang apa namanya ini? Tasbih. Nanti pas barang sekape gitu, tasbih. Boleh gue jarang tasbih ya. Nyata dia. Tadi saya untuk mana? Ya. Jadi seperti itu. Untuk diakui, untuk juga memperbaiki siapapun manusianya. Jangan melihat casing seseorang. Jadi sesuatu yang disampaikan itu kita harus lemah lembut. Ya ada. Kadang-kadang kita harus menyampaikan dengan keras. Contoh, di sini di perumahan siang-siang jam 09.00 ada anak yang di situ rokokan atau minum, atau anak kita minum di luar. Tolong sampaikan kepada anak saat di rumah. Nah, besok kalau sampai nggak puasa jangan di luar, karena banyak orang
sedang puasa. Hanya hormat seperti itu aja akan dimuliakan oleh Allah. Pokoknya intinya kita harus menyampaikan sesuatu kepada seseorang harus dengan lemah lembut, harus dengan yang baik, dengan kata-kata yang baik. Mudah-mudahan sesuatu yang disampaikan itu menyentuh kepada diri orang yang menyampaikan dan orang yang mendengarkan. Allahumma amin. Satu lagi, banyak di sini yang senang baca Al-Quran. Alhamdulillah. Yang kedua, yang istimewa di masjid ini adalah yang infak luar biasa, yang sedekah luar biasa. Mudah-mudahan meningkat terus. Gak ada ruginya orang yang sedekah, gak ada ruginya orang yang baca Al-Quran. Orang baca Al-Quran itu satu huruf akan dibalas Allah 10 kebaikan. Berapa huruf? Alif lam mim. Alif lam mim. Ya, belum yang lain. Yang penting hati kita tenang. Niatnya hanya menyembah, hanya tunduk kepada Allah. Sehingga sekelas jenengan kalian ulong, sekelas bapak-bapak yang sudah tua seperti saya, kalau anak-anak muda kan pasti diberi semangat. Solato, nek kawan bunderoto, solato, nek kudu swarga kan gitu. Kalau kita nggak begitu lagi, yang tua-tua nggak begitu lagi. Mengapa sholat? Saya hanya tunduk kepada Allah. Saya hanya ingin bersyukur kepada Allah. Gak usah pikir takut dengan neraka, gak usah kita pikir ingin surga, gak usah seperti itu. Mencintai orang, mencintai zat yang membuat surga gak beres. Karena bosan, kalau saya kita kosong, saya bersyukur kepada Allah karena saya diberikan nikmat yang banyak oleh Allah. Gak diberi mata, gak pesen mata diberi mata, gak dikei ganteng, gak pesen ganteng saya dikei ganteng. Alhamdulillah, itu bersyukur. Sehingga doanya Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolongkanlah kami untuk selalu zikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan mudah-mudahan ibadah saya ya Allah yang setiap hari saya lakukan ini menjadi lebih baik. Allahumma amin. Allahumma amin. Terus mencari ilmu di mana kita berada, jangan merasa puas dengan ilmu. Kalau masalah rezeki, masalah uang, kita harus bersyukur, jangan merasa kurang. Kalau masalah ilmu harus merasa kurang. Mudah-mudahan Ramadan selanjutnya kita menjadi meningkat dan terus ini akan penuh lagi. Jangan sampai nanti di akhir Ramadan terus naik tinggi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk jamaah semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.